Real Islam for Millennials. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar di malam hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi tentunya di program Real Islam for Millennial. Tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Di malam hari ini kita semua sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita. Guru kita bersama Ustadz Mufli Safitra Hafizullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau Ana lihat, Ana perhatikan Ustadz sepertinya lagi kurang semangat. Ada apa nih Ustadz? Ustadz sehat ya? Anda dapat serangan alam Serangan alam. 7 kali sehari ini. 7 kali sehari ya. Hmm. Ya, teman-teman milenial kita doakan bersama tentunya semoga Ustadz Mufli Safitra selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Karena kemarin tuh kayaknya makan sop kimlo agak basi gitu. Oh, Tapi gitu. sudah masuk beberapa baru ini kok kayaknya beda gitu. Agak beda rasanya ya, Ustadz Ya, ya. akhirnya kuahnya dibuang. Tapi telur-telur puyuhnya kan sayang. Tetap lemak. Berarti sempat ada yang masuk ya, Ustadz? Ya banyak. Banyak. Mudah-mudahan Ustadz lekas sehat, jadi Alhamdulillah. bisa tetap memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, teman-teman, Real Islam for Millennial, tentunya di program kita malam hari ini, Alhamdulillah, kita bisa hadir secara live untuk bersama-sama menyimak dan menyaksikan program kita. Di malam hari ini, kita akan membahas mengenai tema yang tentunya masih berkaitan dengan tema kita di minggu lalu, yaitu anak hasil zina, dapat malu, tak dapat nasab, tak dapat waris, dan juga wali nikah. Masya Allah, ini kalau kita dengar dari judulnya banyak hal-hal yang merugikan ya Ustadz. Dan tentunya semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, dan langsung saja kita akan simak penjelasan dari Ustadz Mufli Safitra. Ustadz, bagaimana nih hukumnya dalam pandangan agama Islam? Hukum apa? Minggu lalu kita bicara tentang hukum koar-koar, ngaku-ngaku. Bukan ngaku-ngaku, Mengakui berzina. perzinahan, betul. Tapi kalau nggak salah kita di waktu itu tidak bicara tentang hukum zinanya itu sendiri. Sepertinya ya. Perzinahan itu termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Dan banyak orang mengira zina itu ya kayak dosa apa ya? Kayak dosa bohong sama mama. Seperti dosa ngambil kelerengnya teman. Dosa kecil gitu ya Ustadz ya? Dianggap sesuatu yang biasa. Anda baru ketemu nih kemarin kalau nggak salah. Ada yang kasih komen dan komen itu Anda perhatikan, oh kata-kata ini kayaknya lagi hype juga. Mereka mau menormalisasi hal-hal yang sebenarnya dianggap jelek oleh masyarakat. Oh, Seperti menormalkan menormalkan. perzinahan. Menormalkan konten-konten yang isinya adalah membuka aib. Menormalkan pertengkaran secara live di media sosial. Jadi they want to normalize hal-hal yang seperti ini supaya nanti di masyarakat jadi sesuatu yang biasa. Yang biasa. Ya, Anda kasih contoh sedikit. Antum waktu SD pernah nggak disuruh nyanyi atau nari di kelas? Pernah Ustadz. Apalagi masih SD, masih kecil-kecil. Mana gitu. yang lebih memalukan, nyanyi atau nari? Menari sepertinya. Betul. Kira-kira di zaman sekarang orang untuk disuruh nari, maksudnya gini, disuruh nggak disuruh, orang joget, iya nggak? Betul. Di mana? Iya Ustadz. Di mana? Di TikTok. Iya kan? Rame di TikTok ya. Ya. Sesuatu yang dulu kita itu malu kalau disuruh. Anda ingat mungkin teman-teman yang laki banget gitu kan? Mungkin kalau disuruh nari, ayo maju, Dodi. Malu ya, gitu tapi. kan? Ngambek malah kalau disuruh dipaksa. Sekarang orang nggak malu. Jadi ini sesuatu yang salah satu yang sudah normalize, dianggap normal bagi Hal yang masyarakat. biasa. Termasuk juga perzinahan.
Di dalam Islam hukumnya haram, dia merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian orang yang melakukannya bisa mendapatkan azab yang menghinakan seandainya mereka mati dalam keadaan belum bertobat. Tadi Ana sudah nulis, teman-teman yang punya Telegram mungkin bisa buka di Telegram, Telegram @ustadzmuflisahfitra. Ana bikin beberapa pointernya. Di situ ada firman Allah Ta'ala, nanti Ana bacakan Arabnya atau ayatnya, Reval bacakan Indonesianya. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perzinahan. Tentang sifatnya hamba Allah, ibadur rahman. Nah, hamba-hamba Allah itu yang disenangi oleh Allah adalah yang begini. Ayatnya cukup panjang runtutannya, dan termasuk diantaranya yang ini. Jadi siapa yang melakukan ini adalah hamba Allah yang disenangi Allah. Bagaimana kata Allah? وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Coba dibaca. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Ini hamba Allah. Hamba Allah. Tentang sifat ibadur rahman. Salah satunya adalah yaznun, tidak berzina. Lalu bagaimana kalau mereka berzina? Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surah Al-Furqan ayat 68-69. Jadi siapa yang melakukan perzinahan ini, sesungguhnya dia menjatuhkan dirinya ke dalam azab Allah yang menghinakan. Yang menghinakan. Hina di dunia dan hina di Hina akhirat. di akhirat. Kecuali taubat. Adapun taubat, ini perkara yang berbeda. Ada ayat selanjutnya, tapi untuk mempersingkat waktu kita tidak baca ayat yang selanjutnya. Kemudian dalil yang lain yang menyatakan haramnya perzinahan dan azabnya adalah sabda Nabi SAW, yang beliau itu menukil perkataan malaikat yang pernah membawa beliau dalam mimpinya. Jadi Nabi dibawa dua malaikat, lalu kemudian berjalan ke beberapa tempat. Ada orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu, ada orang yang dibelah wajahnya dari pipinya, hidungnya, matanya dibelah ke belakang. Bagian kanan ini sudah dibelah lagi yang kiri terbelah, ini sudah utuh seperti sedia kala. Kemudian berjalan lagi, ketemu sebuah bangunan mirip tungku pembakaran, tapi di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan yang berteriak-teriak. Nabi melongok ke dalam dan didapati ada banyak laki-laki yang di bawahnya ada semburan api. Setiap semburan api itu muncul, maka mereka berteriak di dalam tungku pembakaran itu. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan orang yang dijejali mulutnya dengan batu, lalu berenang di sungai darah. Dalam perjalanan Nabi bersama malaikat ini, Nabi bertanya, siapa ini? Lalu Nabi menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan-perempuan yang di dalam tungku pembakaran. Di sini hadisnya. Nabi SAW mengatakan, wa amar rijalu wa nisa'ul al-uratu alladzina fi mithli bina'i tan-nur fa innahum az-zunatu waz-zanwan. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. Ya. Jadi salah satu azabnya nanti di hari kiamat, atau bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah azab kubur, yaitu dia dibakar dengan api bagi orang-orang yang tidak bertaubat dari zina. Nah, begitu. Ini mendengar penjelasan Ustadz tadi mengenai gambaran di dalam neraka, semoga tentunya kita semua bisa terhindar dari perbuatan zina ini, Ustadz. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman milenial semua, Ustadz, yang sedang menyaksikan program kita tentunya live di malam hari ini, mungkin juga ingin mengetahui, mungkin bisa Ustadz sedikit lebih jelaskan kepada teman-teman milenial, ini penyebab atau juga sebab-sebab zina, gitu Ustadz. Tentang sebab-sebab zina, ya, ada banyak. Yang jelas sebab-sebab ini adalah untuk dijauhi. Ada
sebuah faedah yang bagus dari ayat tentang zina ya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah dekati zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji, lagi merupakan sebuah jalan yang buruk. Oke? Kata Allah di dalam ayat ini wala taqrabu. Ya. Bukan la taznu. Bukan jangan berzina. Tetapi jangan dekati zina. Jangan mendekati zina. Ya. Betul. Kata para ulama, artinya zina itu masih ada di sana. Ada sebab-sebab pengantarnya, jalannya. Yang ini juga tidak boleh didekati, tidak boleh dilakukan. Coba antum sebutkan yang Ana sudah tuliskan di channel Telegram tadi. Sekali lagi teman-teman yang punya Telegram mungkin bisa ikut membaca sambil menyimak kajian ini. Lihat di Telegram ada channel @ustadzmuflihsafitra. Ada artikel agak-agak bawah yang saya taruh. Di antara sebab zina, silakan coba bacakan. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Langsung saja, di antara sebabnya. Di antara sebabnya adalah, yang pertama, orang tua tidak menanamkan pendidikan agama. Ini sebab terbesar. Sebab terbesarnya Ustadz ya. Dan orang tua yang tidak menanamkan pendidikan agama, biasanya mereka juga lahir dari kakek nenek yang seperti itu. Umumnya. Meskipun kita juga tidak nafikan ada bapak ibu yang baik, anaknya qadarullah ya gitu. Tapi kalau kita lihat secara umum di masyarakat, yang melakukan zina, itu biasanya anak-anak, pemuda-pemuda, remaja, atau orang dewasa, yang memang dari kecilnya tidak ditanamkan pendidikan agama yang baik. Kalau ada yang bilang, itu anaknya ustadz aja berzina. Nah itu Ustadz, gimana itu Ustadz? Ada kan? Betul. Kita bilang, antum bayangkan bapaknya aja ustadz, anaknya bisa berzina. Gimana kamu gitu? Yang bapak mamanya juga nggak pernah melarang tentang pergaulanmu, tentang kegiatanmu, yang tidak mendidik kamu dengan agama dengan benar. Ya, nah beberapa malam lalu itu makan di Gunung Malang, kan sudah PPKM ya, Iya. nggak ada jadi ditutup gitu. Di tempat kita makan itu ada parkiran. Parkiran itu isinya adalah anak-anak laki-laki perempuan berkisar umur 10 sampai 15 tahun. 10-15 tahun Ustadz ya. Malam-malam. Setengah 10 di parkiran. Kemudian ngobrol aja gitu. Karena pikir mana mama bapaknya ini. Kok nggak nyariin gitu. Anak ingat kecil aja waktu kecil. Jangankan anak perempuan, adik anak. Kita anak laki-laki kalau jelang maghrib masih di bawah, itu bisa dipukul. Di bawah ini karena rumah kita, rumah panggung gitu. Kalau kita masih ada di tempat tetangga, itu bisa dipukul nanti kalau pulang. Suruh pulang. Artinya, pendidikan agama dari orang tua itu sangat mempengaruhi. Karena nanti setelahnya, coba baca. Setelahnya itu semua adalah turunan dari orang tua yang tidak menanamkan pendidikan agama ya Ustadz. Yang kedua, ini adalah menggunakan baju yang membuka aurat. Itu siapa yang melakukannya? Kalau bukan anak-anak yang oleh orang tuanya nggak dilarang. Nggak dilarang. Ya, yang oleh orang tuanya tidak disuruh pakai jilbab sejak dia paling tidak SMP. Atau bahkan dia sejak haid. Iya kan? Betul Ustadz. Biasanya orang tua yang seperti itu. Dibiarkan anaknya pakai rok span. Rok span ya? Apa sih namanya? Rok ketat gitu ya Ustadz ya? Rok ketat sampai paha. Dan di atas lutut biasanya ya. Pakai tank top. Nah. Ya. Insya Allah. Anak ingat banget ya. Zaman SMA dulu. Pernah ikut lomba lah. Di Gedung Nasional. Zaman dulu ya. Sekarang udah gak ada. Tahun berapa tuh Ustadz? 2002. 2002 ya? Iya. Ada satu peserta gitu. Yang mamanya di kursi penonton itu yang wah gitu. Menepukin wah gitu. Memberi anaknya semangat. Gitu. Ya kan di Gedung Nasional. Nyanyi anaknya. Oh, nyanyi gitu. Dengan rok span. Baju yang bling-bling tuh. Iya, nyala-nyala gitu. Kemudian tank top gitu. Iya. Nah, waktu besoknya itu kan malam-malam. Besoknya kita lagi ngantri mau ambil taksi. Kalau di Balikpapan bilang taksi. Taksi. Ya? Angkot gitu. Angkot. Nah, pas anak toleh kanan, toleh kiri. Anak itu yang perempuan itu pakai jilbab.
Oh, jadi khusus untuk kegiatan itu Dia buka. dibuka? Iya. Oh, Dengan oke. rok spannya gitu. Iya. Pas anak-anak oleh. Gitu kan? Ini kemarin. Kaget anak gitu. Heeh. Kamu yang tadi malam ya? Anak tanya. Oh, Kan satu masih juga. SMA ya? Iya. Kamu yang tadi malam ya? Iya. Gitu. Oh, kamu sekolah di mana? Di SMP anu gitu. Maksudnya ke sekolah pakai jilbab, tapi untuk acara yang seperti itu dia buka aurat dan mamanya mendukung gitu. Oh, Mamanya yang jadi cheerleadernya gitu. iya. Oh. Dan yang seperti ini kan kadang orang bangkit syahwat melihat perempuan-perempuan yang celananya di atas paha. Ya, kemudian pakai ini apa nih? Tadi tank top. Kelihatan belahan dadanya. Kalau di Bandung itu Anda pernah dengar ada dosen ngeliatin mahasiswinya karena dia pakai agak terbuka, Mm-mm. kemudian di sini ada tatonya. Ya kan? Kemudian dosennya bilang gini. Dosennya ngelihat tatonya gitu. Terus si perempuan itu bilang, "Mbak, yang sopan ya. Masa ada orang diliatin? Padahal Lah dia kamu sendiri. itu bodoh atau apa? Kamu kan bikin tato tuh buat diliatin." Iya. Pas diliatin marah ya, Tat ya? Diliatin mana? Iya kan? Itu kan muncul dari orang-orang yang memang kurang agama. Kurang agama, betul. Insya Yang Allah. ketiga, Nah, ini yang ketiga ini adalah suatu yang menjadi hal yang wajar, Ustadz, di zaman sekarang gitu. normalize. Normalize tadi yang seperti saya sampaikan. Pacaran, Ustadz, Kalau ini dari dulu. dari dulu. Dan ya lagi-lagi orang tua. Kadang ada orang tua yang nanya, "Kamu kok nggak ada pacarmu kan, Nak?" Gitu. Nah, betul, Ustadz. Malah ada orang tuanya malah menyuruh Iya. untuk anaknya pacaran. Kok malam minggu kamu kok nggak ada yang ini? Kamu gimana sih di sekolah? Malah orang tuanya itu khawatir kalau nggak ada pacar. Gitu. Malah disuruh cari pacar. Mm-mm. Tapi anak zaman ini kan zamannya zaman YouTube ya. Zaman kita SMA aja dulu belum kenal YouTube, apalagi TikTok. Betul, Ustadz. Ya, belum terlalu kenal internet. Mm-mm. Pakai internet tuh paling pakai email, buat email. Iya. Ya kan? Apa paling enggak buat gaya-gayaan. Emailmu apa? Kan gaya. Iya, betul. Kita tidak mengakses internet untuk keperluan yang seperti sekarang. Itu saja di zaman dahulu banyak yang pacaran dan berzina. Apalagi yang sekarang. ya, Ustadz ya. Gitu. Ya, Anda pernah, ya biasalah teman, kan anak SMA 1 ya. Mm-mm. Oh, Ustadz SMA 1. SMA 1. Wah, ada di sini teman-teman milenial yang lulusan SMA 1. SMA 1 apa ya? Banyak sih teman-teman yang kayak gitu ya. Mm-mm. Yang pacarannya luar biasa gitu. Luar biasa maksudnya jelek gitu. Ya gitulah. Pacaran-pacaran gitu. Makanya kita kecil dulu juga dilarang sama orang tua. Orang tua. Dan teman-teman di SMA yang MBA banyak. Mm-mm. Yang keluar kelas 2, keluar kelas 3. Karena Ditanya MBA. cari mana si fulana. Ternyata hamil, Oh, nikah Masya gitu. Allah. Nah, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah pergaulan bebas, Ustadz. Pergaulan bebas. Mm-mm. Kita lihat di zaman sekarang. Apalagi dengan terbukanya internet. Kita jadi teman di media sosial dengan orang yang kita tidak tahu. Tidak tahu, betul, Ustadz. Ya kan? Di zaman dahulu kita mungkin andalannya surat-suratan. Cie-ciean apa namanya kalau orang Jakarta itu? Apa itu, Ustadz? Ceng-cengan. Apa sih? Ceng-cengan. Apa gitulah. Iya. Apa ciwit Iya, gitu loh. Apalah gitu ya. Zaman sekarang orang bisa DM. Betul. Ya. Mungkin ya terbuka juga dengan PIN BB dulu. Betul. Ya kan, Awal PIN kayak BB dulu. mengawali ya, Ustadz. Mm-mm. Ya, betul. PIN BB itu kan dipasang di mobil, Iya. dipasang di motor gitu. Untuk berkenalan dengan orang yang tidak dikenal Tidak dikenal. gitu. Zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi chat, cari jodoh dan lain-lain yang sebenarnya pada notabene nggak kenal gitu. Mm-mm. Ya, ini kan sudah jadi pergaulan bebas. Nanti kalau sudah ketemu ke klub malam, ke dugem, ke hotel dan lain-lain. Ya. Yang seperti ini ya tadi sesuatu yang normalize bagi Normal. masyarakat, tapi seharusnya itu kita benting anak-anak kita untuk nggak ikut-ikutan. Ya. Sebelum Anda lupa. Orang tua kebanyakannya berkata begini. Susah sih ngarahinnya anaknya itu susah. Kita kalau ngomong dia marah. Gitu. Gitu ya, Ustadz ya. Loh iya atau enggak? Iya, betul. Jadi kalau sekarang ini ya, misalnya sekarang ini yang nonton orang tua. Betul. Nah, anak ngamuk-ngamuk nih dia.
Bapak Ibu ya, bisa berdosa nanti di hari kiamat. Anda tanggung jawab di hari kiamat di depan Allah. Kalau anak Anda biarkan untuk bergaul bebas, ikut teman-temannya ke tempat tongkrongan sini, tongkrongan sana, kudugem, ke hotel dan lain-lain. Anda udah marah-marah nih. Orang tuanya di rumah gini. Iya sih. Tapi susah sih. Kita kalau ngomong gitu dia marah, gitu kan? Betul, Ustaz. Dalam hal ini ada setidaknya 2 poin. Pertama, memang anak itu harusnya diberi aturan sejak kecil. Awal, sejak dini. Yang kedua, kalaupun ingin mengubah anak itu bisa kok. Tinggal bapaknya dan ibunya hati ke hati dan dimulai dengan minta maaf. Oh, gitu ya Ustaz ya? Ya, ngomong, duduk kan. Dan kalau perlu sampai nangis, gitu. Bapak Ibu merasa bersalah dalam metode pendidikan kami dulu. Kami mengkhawatirkan kamu, nak. Karena kamu kalau pulang malam 11:30, kamu perempuan. Ngomong gitu. Dan anak kecil zaman kelas SD ya, itu digituin Bapak Ibu anak. Oh, orang tua begitu ya Ustaz ya? Betul. Antum tahu sensei ya? Satria Baja Hitam? Iya. Kami harus saya dengan kakak itu dengan aduh, bapak ini ceramah lagi. Di jam kita maunya nonton. Nonton. Ya kan? Oh, Masya Allah. Tapi sekarang kita rasakan ketegaan bapak dan ibu untuk men-skip acara kita di TV, mendudukkan kita dengan tangisan, dengan nasihat. Itu dirasakan sekarang. Ya, alhamdulillah kita bersaudara nggak pernah narkoba, ya jatuh ke dalam tadi perzinahan dan yang semacam itu. Selanjutnya, Insya Allah ini sedikit tips parenting ya Ustaz buat teman-teman milenial menyaksikan program kita malam hari ini. Dan selanjutnya setelah pacaran pergaulan bebas ini adalah sekolah umum campur baur Ustaz. Sekolah umum campur baur. Sekolah umum campur baur. Ya misalnya di SMA 1 mana dulu. Iya. Ya laki perempuan duduk bersebelahan. Ya kan pakai rok yang agak di atas. Datang ayat-ayat cinta. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Oh, terus kaos kakinya semua maunya sebetis. Iya. Gitu. Walhamdulillah. Ya kan kita dulu fashionnya anak SMA 1 Balikpapan ya, kaos kakinya di mata kaki. Di mata kaki. Gitu. Dapat tren apa dari Jakarta diikuti tinggi, juga. Semuanya mau beli kaos kaki tinggi. Tapi alhamdulillah anak luar, kalau nggak salah 3 angkatan setelahnya masuk adik anak, itu katanya semua perempuan termasuk harus di kroknya sampai kaki, sampai mata kaki, meskipun dia kafir. Gitu. Nah, tapi itulah yang terjadi, campur baur laki perempuan. Ya. Gitu deh. Karena kalau menceritain contoh-contoh, aduh. Banyak ya Ustaz ya? Banyak. Ya yang pasti tadi itu adalah gambaran untuk yang sekolah umum campur baur. Kemudian ini Ustaz, ada sulit menikah, orang tua pelit, dan mahar terlalu mahal. Ini hubungannya ke pernikahan ya Ustaz ya? Sulit. Iya karena maharnya mahal. 100 juta, 200 juta. Panai. Ya, akhirnya nggak jadi nikah. Oh gitu Ustaz. Akhirnya misalnya cowoknya bilang, gimana nih kita nggak jadi nikah? Bapakmu sih kayak jual kamu. Ya sudah bang ini. Ya sudah, gimana? Apa kita kawin lari? Bahkan kalau perlu kita hamil dulu, jadi mau nggak mau direstui. Betul, hamil dulu supaya direstui ya Ustaz ya. Supaya nikahnya murah dan disegerakan. Oke baik. Ya teman-teman, selanjutnya ada mengikuti adat orang kafir. Nah ini yang biasanya ramai nih Ustaz. Seperti Valentine dan perayaan tahun baru. Ya di 2 acara ini bukan rahasia umum lagi. Dari zaman anak SMA. Betul, Ustaz. Ini dijadikan sebuah perayaan yang dalam rangka menunjukkan kasih sayang. Sebagian perempuan-perempuan rela untuk berzina. Gitu. Dan karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini suka berkiblat dengan barat gitu. Memfollow, mensubscribe channel-channel dan akun-akun orang-orang barat yang memperlihatkan baju, memperlihatkan aurat. Yang seperti itu, yang dicontoh yang tidak baik. Selanjutnya adalah dipengaruhi public figure atau ngefans terhadap sesuatu atau seseorang ya Ustaz. Ya, kita kan mungkin sesuatu yang normal juga kalau di zaman sekarang ini punya idola. Lalu idolanya berzina. Fansnya menganggap itu sesuatu yang biasa. Antum tahu kasusnya Atit? Iya Ustaz. Yang ketika masuk penjara, cewek-cewek di depan penjara menangis gitu. Gitu. Histeris karena idolanya masuk penjara.
Padahal ini tersangkut kasus apa? Perzinahan. Betul. Ya tidak. Itu apa ya? Menunjukkan kepada kita anak-anak sekarang ini sudah salah pilih public figure juga. Betul Ustadz ya. Ya, orang-orang berzina diikuti. Dianggap sesuatu yang ini loh hebat. Keren, Ya. bagus. Ketika perempuannya juga sama, ini loh independent woman. Ini loh perempuan yang definisi perempuan mandiri ini itu adalah zina gitu. Ya semacam itu. Terus? Baik. Selanjutnya adalah ini, cara berbicara dan cara berjalan. Ya, cara bicara dan jalan bicara yang terlalu mendayu-dayu. Mendayu-dayu ya Ustadz ya. Nah, kalau bahasanya Balikpapan itu bahasa umumnya genit. Genit. Bahasa Balikpapannya kijil. Kijil. Yang kijil kuadratnya lanji. Lanji ya Ustadz. Di atasnya kijil. Iya, kalau bicara laki-laki itu enggak punya harga diri gitu. Karena kadang menegur istri anak, seperti udah nonton ini. Kalau misalnya ada telepon dari Gojek kah, itu kan laki-laki misalnya, kayak serem gitu. Ya, assalamualaikum, misalnya, ya pak, ada apa pak? Oh ada pak, sudah di atas. Iya pak, makasih pak, assalamualaikum. Nggak ada yang assalamualaikum. Oh nggak didayu. Ayo pak, oh enggak pak, gini. Jadi kadang-kadang menegur juga, kok gaya streng gitu ya. Tapi Anda pikir lagi, ya itu adalah bagian dari caranya dia menjaga diri. Oh betul. Agar tidak membuat laki-laki terbuai untuk bicara lama-lama. Betul gitu. Ustaz. Kan bicara yang gimana, itu kan lama-lama akhirnya apa? Seneng. Betul. Ya kan? Bahkan Anda dapat cerita ada seorang, gak usah. Di skip dulu ya Ustaz ya. Gak usah deh. Nah ini satu lagi tadi Ustaz, cara berjalan. Ini yang Cara biasa, berjalan ya terlalu lenggak-lenggok gitu kan. Jadi, apalagi kalau sudah lewat cowok-cowok. Zaman sekarang ini kan banyak misalnya tempat olahraga. Betul. Ya kan? Iya Ustaz. Di Balikpapan Dom, Betul. Taman 3 Generasi, Lapangan Merdeka. Terus cewek-cewek kalau sudah lewat cowok-cowok, twing gitu kan. Ya, Ustaz, ya. Membuat dirinya tuh seolah-olah sok cantik gitu. Iya, supaya dilihatin. Iya. Ada yang kemarin kita bilang narcissistic disorder. Iya, itu. Gitu. Merasa cantik. Terus? Masya Allah. Dan selanjutnya adalah percakapan Ustadz melalui WA atau media sosial ini. Iya. Kadang kita kalau bercakap-cakap sama seseorang harus sesuatu yang sebatas kebutuhan, apalagi dengan lawan jenis. Kita dapat nomornya akhwat atau kita mend-DM atau di DM seorang akhwat. Ya, Ana misalnya sebatas kebutuhan. Ya. Tidak yang berlama-lama, itu karena nanti bisa-bisa keterusan. Ya. Gini, tadi akan ada yang Ana skip ya ceritanya. Sebenarnya sudah Ana sebutkan sih di pelakor, seri pelakor. Di episode pelakor ya Ustaz? Iya. Serial pelakor dan sudah Ana potong, tapi belum Ana publish. Selingkuh dan pelakor di dunia dakwah. Oh ya, Ustaz ada sampaikan. Dimulai dari apa? Salah satunya percakapan WA. Percakapan Ustadz dengan akhwat. Oh, Bahkan ada yang Ana cukup kaget mendengarnya karena itu yang mengalami orang lain ya, Ustadz yang lain. Dia bilang ada sebuah grup akhwat, grup kajian dibina atau diadmini oleh seorang akhwat. Kemudian yang diminta adalah para ustadz. Nanti dibuatkan pamflet bla bla bla. Nanti ustadz itu kadang-kadang dijapri, lalu nanti lama-lama diajak bergenit-genit ria. Gitu. Nah, dari percakapan seperti itu. Awalnya dari percakapan ya Ustaz. Karena kalau mau buka-buka, bongkar banyaknya. Dari guru, antar guru. Guru sekolah ini dan guru sekolah sana. Atau satu guru satu sekolah. Meskipun sekolahnya sekolah Islam. Ya, kita banyak tahu kasus yang seperti itu. Karena dimulai dari apa? Tidak menjaga percakapan. Begitu. Selanjutnya. Baik. Nah ini yang mungkin sedikit agak sulit untuk dihindari nih Ustaz. Pandangan mata. Apalagi kalau ketika scroll media sosial gitu Ustaz. Kadang ada aja dari explore itu yang terlintas gitu. Nah ini adalah pandangan mata baik di dunia nyata maupun di maya. Ya, dimulai dari di dunia nyata misal yang pernah anak alami sendiri, misalnya naik motor di perempatan Dom, berhenti karena lampu merah. Iya.
Karena lampu merahnya di sebelah kanan jadi Ana hadap kanan. Oleh ke kanan. Tiba-tiba di samping Ana ada perempuan hanya roknya bukan rok, celana jeans hampir seselangkangan gitu. Oh. Astagfirullah gitu. Apa namanya? Pandangan mata kita kalau terus nggak dialihkan itu bangkit syahwat. Syahwat ya Ustaz. Ya. Kalau kita punya istri masih mending. Iya. Ya, Nabi SAW pernah duduk-duduk dengan sebagian sahabat. Kemudian ada seorang akhwat lewat, Nabi pulang. Dan kembali dalam keadaan rambutnya basah. Maksudnya adalah Nabi tadi menyetubuhi istrinya lalu mandi junub. Gitu. Kita kalau ada istri, ya, ada penyaluran gitu. Betul. Lah, yang bujang atau bahkan yang pacaran. Iya. Gimana? Apalagi ini mau malam mingguan nih. Ah, iya. Ya. Ada yang dilihat bangkit syahwat. Terus berpikir sepanjang jalan menuju pacarnya, kayak apa pacaran godanya gitu. Nanti aku bawa kemana ya yang gelap-gelap. Iya enggak? Iya betul. Iya enggak? Iya Ustaz. Jadi salah satu penyebabnya ya Ustaz ya, berawal dari pandangan yang tidak Ya, bisa dijaga. dan masyarakat memang ya harusnya ketika menemukan yang seperti ini, misalnya di kegelapan malam, itu kita jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Antum tahu ini Melawai 2 Tahu Ustaz. SMP 18. Iya. Itu kan di dekat SMP 18 ada apa ya? Jalan gelap kan. Betul. Nah, rumah Ana kan dulu melewati situ, mau naik Oh. HR1. Itu sering dimanfaatkan Ya, ya Ustaz. sering kita kalau lewat situ tegur, turun kaca. Dek, pulang. Apa ini pacar-pacaran di gelap-gelap gini? Oh, Kita harus ngomong dong. ditegur ya Ustaz. Iya. Ana pernah ngomong di Arab Saudi nih. Tapi bukan orang Saudi ya. Kayaknya orang Barat karena kelihatan dari perempuannya juga nggak pakai jilbab. Di Jeddah. Kita mau naik pesawat yang sama. Jadi kita ngantri gitu. Ngantri apa yang bis yang harus dipegang gini kan menuju pesawatnya. Itu mereka peluk-pelukan terus kepalanya si perempuan di sini gitu. Sementara Ana bawa jamaah anak-anak laki perempuan banyak gitu. Dan kita ini kan baru selesai ibadah yang suci gitu. Kita ngeliat yang seperti ini, ya mereka nggak punya malu di kotanya orang Islam. Ana ngomong gitu, sorry, Ana tegur, sorry. Dia langsung tahu gitu bahwa dia melakukan sebuah yang tabu di situ. This is a Muslim country. Ini negerinya orang Islam. And you have to see there are children around you. Ini di sekitarnya ada anak-anak. Gitu. And this is Muslim country, not kufar country. Gitu. Langsung mereka berpisah gitu. Jaga jarak langsung nanti. Iya. Kita jangan mau berdiam diri terus merasa tidak enak. Harusnya mereka dong yang nggak enak. Nggak enak, betul Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga kalau nanti setelah menyaksikan ini kemudian ada melihat langsung ditegur ya Ustaz ya. Ya, tapi lihat-lihat juga nih orangnya bawa pisau, negur-negur ya, repot juga. Oke. Nah Ustaz, maksud Ana kan kayak tadi kan Ana contohkan anak-anak SMP dekat SMP 18. Kemudian di orang Barat di dalam sebuah angkutan umum. Gitu. Yang kita juga ngomongnya excuse me. Iya. Sorry, gitu-gitu. Enggak yang pisah gitu. Enggak langsung ngegas gitu ya Ustaz ya. Gitu. Tapi diawali dengan perkataan yang baik dulu, permisi dulu. Lagian mereka nggak ngerti kufar itu apa gitu. Iya betul. Nah ini Ustadz mungkin pertanyaan juga bagi kita semua yang menyaksikan. Dari sekian banyak penyebab diantara sebab zina tadi, mungkin bagi seseorang yang sudah terlanjur nih Ustadz melakukan zina. Nah ini seharusnya apa yang dilakukan Ustadz sebagai pezina tadi? Pertama bertobat. Yang kedua adalah tutupi rapat-rapat. Jangan diumbar ya Ustadz. Iya. Dan kalau yang menutup rapat-rapat dan tidak menceritakan sudah kita bahas kan di pertemuan sebelumnya. Mungkin teman-teman yang mau tahu hukumnya bisa nonton Real Islam Millennial yang nomor 10. Ya, tentang tak malu mengakui zina. Tak malu mengakui zina. Yang terpenting adalah bertaubat. Sebagai kelanjutan dari ayat yang Ibadur Rahman yang di awal tadi. Betul. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti kejahatan mereka dengan kebajikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ini kewajibannya adalah bertaubat. Oke. Selanjutnya. Segera bertobat ya Ustaz.
Kan kita akan masuk di yang inti. Nah, ini adalah inti dari tema kita malam hari ini, Ustadz. Bagi yang dari hasil zinanya menghasilkan anak itu, Ustadz. Iya. Jika zinanya menghasilkan anak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah Anda tulis, Mm-mm. al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak itu untuk pemilik kasur, sedangkan lelaki yang berzina untuknya adalah batu atau Nah. dirajam. Dari sini Nabi SAW mengatakan anak itu nasabnya adalah kepada pemilik kasur yang sah. Dalam hal ini adalah kalau dia lahir dari sebuah pernikahan yang sah, maka dia dinasabkan kepada bapak. Tapi kalau dia tidak lahir dari pernikahan yang sah, alias hasil dari zina, maka lil ahir al-hajar. Buat yang berzina dikasih batu. Para ulama kita mengatakan dikasih batu ini pertama dilempar batu. Maksudnya adalah dirajam. Jadi ditanam setengah badannya. Kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar, tidak juga kecil-kecil. Karena kalau terlalu besar, gak ada efek jerahnya. Ya, karena kalau sekali besar, pecah kepalanya, Mati. selesai. Oh. Tapi juga jangan kecil-kecil karena nggak bakal mati. Ya, mungkin agak gede-gede, ya, berdarah-darah sampai dia mati. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Ya, tadi dirajam itu kalau dia sudah pernah nikah Udah pernah nikah. atau sedang dalam ikatan pernikahan. Konsekuensinya kedua dari dikasih batu ini adalah dia nggak dapat nasab. Kan tadi di depannya sudah diberitahu, anak itu adalah buat pemilik kasur yang sah. Buat yang zina dapat batu. Dibalik aja. Jadi batu ini apa? Dia nggak dapat nasab. Oh. Begitu. Ya meskipun Ana ngomong bahasa Arab sedikit ya. Karena Ana nggak ingin ini dipahami oleh orang yang memang belum mengerti bahasa Arab. Oh ya. Ya mohon maaf ya. Iya, Ustaz. Walau kana fi hadhil mas'alah khilafun bainal ulama. Al-khilaf bainal ulama ala qawlain. Ya. Ala qawlain. Wa a'rifu al-khilaf lakin la adhkur fi hadha al-majlis li'alla yadhunna ba'dul muslimin anna hadhihi al-mas'alah masalah dani'ah. Ini masalah ghairu muhimmah. Tamam? Nah, ini enggak scripted ya. Tidak ada subtitlenya di bawah ya. Kenapa Ana sengaja bahasa Arab? Karena ini ada sebuah kalimat yang mungkin bisa jadi ini sedang ditonton oleh sebagian ustadz. Oh iya, Ustaz. Lalu sebagian ustadz, kok nggak ngomong yang bagian ini? Kok nggak beritahu yang ini? Ya, kalau mereka paham bahasa Arab, mereka paham apa yang Anda maksud. Iya. Ya kan? Kalau teman-teman nggak paham, ya enggak apa-apa. Memang tujuan Anda untuk supaya antum nggak terlalu paham. Gitu. Supaya terus menyaksikan dan menimba ilmu ya, Ustaz. Nah, bukan. Ada suatu tujuan. Ya, ada kalanya suatu masalah kita harus simpan. Biarkan orang yang tidak tahu, ya tidak tahu. Oh gitu, Ustaz. Biarkan yang tahu untuk memahami. Iya. Ada kalanya gitu. Ya, saya termasuk golongan yang belum tahu, Ustaz. Nah, terus tadi apa ya? Jadi tidak dinasabkan kepada ayahnya. Maka di situ Anda tulis hukum turunan dari hadis di atas. 1, anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Jadi misalnya kepala namanya Mufid ya. Jadi Mufid bin Rifal. Ini laki-laki ya. Bin perempuan, bin ibunya. Bin ibunya Ani gitu misalnya. Ani ya. Mufid bin Ani. Oh. Kalau di perempuan Mufidah binti Ani. Bukan bin bapak biologis. Paham? Paham. Jadi nanti kalau misalnya dia menikah, ini kan disebutkan dengan apa? Kami nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulanah. Oh. Mamanya. Gitu. Tapi jarang terjadi itu, Ustaz. Ya karena sudah ditutupin dulu. Sudah ditutupi dulu. Iya. Itu ada bahasan tersendiri. Iya, siap. Ya.
Karena antum kan MC nikah kan. Siap Ustaz. Tapi kalau antum lagi nge-MC, ternyata yang disebutkan adalah binti mamanya, Iya, berarti itu adalah itu. berarti adalah Iya, anak zina. siap. Yang kedua, tidak ada hak waris antara anak hasil zina dengan ayah biologis. Karena nggak ada nasab. Betul Ustaz. Kalau nggak ada nasab ya siapa dia? Dia ya orang lain. Dia kalau dia nikah gimana? Ya dia adalah suami mama Suami mama. dan bukan bapak nasab. Dia adalah suaminya mama. Paham nggak? Paham. Ini nikah nih. Ini berdua zina. Mm-mm. Setelah zina ada hamil. Mm-mm. Dan untuk menutupi kehamilan dan perzinahan ini dinikahkan. Ya kan? Tapi bintinya siapa? Bin atau bintinya ke siapa? Ke mamanya kan? Mamanya. Gitu. Sehingga untuk menutupi bahwa ini adalah anak hasil zina. Anu mau ngomong apa tadi ya? Kok jadi agak lupa-lupa. Agak hilang fokusnya. Mm-mm. Untuk menutupi bahwa mereka ini adalah berzina, maka dinikahkan. Dinikahkan. Begitu. Nah, ketika dinikahkan mereka, statusnya si laki-laki adalah suami Dari Ibu. ibu. ya. Jadi si anak yang dihasilkan ini adalah ini ibu kandung, sedangkan ini bapak biologis aja. Bapak Ya, biologis. dan ini adalah bapak yang merupakan suami mama, Betul. Tidak Gitu. nasabnya Ustaz ya. tidak ada nasab. Konsekuensi yang ketiga adalah tidak ada waris mewarisi antara si anak zina dengan saudara-saudarinya. Kenapa? Karena yang berhak mendapatkan nasab, yang berhak mendapatkan waris hanya jalur bapak. Jalur bapak ya Ustaz. Jalur nasab bapak. Ya, kalau dia jalur ibu tidak dapat. Jalur ibu tidak nasab. Gini. Oh ya baik. Ini nikahan. Mm-mm. Dari pernikahan mereka dapat anak. Anak pertama Ustaz ya. Anak pertama yang hasil zina. Iya. Ada kedua, ketiga, empat, kelima. Dia tidak ada waris mewarisi antara anak pertama dengan yang 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena ini adalah saudara seibu. Saudara seibu. Kan nasabnya ke ibu. Betul. Yang kedua, ketiga, Keempat, kelima, keempat, kelima. itu statusnya adalah saudara seibu. Saudara seibu. Jadi tidak ada waris mewarisi di antara mereka. betul. Karena jalur waris mewarisi adalah dari jalur bapak. Jalur bapak, betul. Termasuk juga adalah bila anak hasil zina ini adalah perempuan dan mau menikah, maka dia dinikahkan oleh wali hakim. Karena tidak ada hak wali nikah bagi ayah. Karena dia bukan ayah dengan nasab. Nasab hanya biologis. Yang kedua adalah tidak ada hak wali nikah untuk keluarga kerabat laki-laki. Maksudnya gini nah. Dengar dulu. Ini kan mungkin punya kakek, punya bapak. punya Jadi bapak. statusnya kakek. Ya kan? Maaf. Ini laki-laki, ini perempuan. Zina, Mm-mm. lahir anak. Mm-mm. Si mamanya ini mungkin punya bapak. Iya. Tidak ada wali nikah dari jalur mama. Meskipun kakek dari ibu. Betul. Harus dari bapak. Harus Lah dari dia bapak. kan udah punya bapak. Jadi nggak ada kakek aja. Nggak bisa nah. Nggak bisa. Ini kakek dari mama. Ya udah om aja. Om kan adanya mama. Nggak bisa. Nggak bisa juga Ustaz. Karena harus om dari bapak. Dari bapak. Lah bapak ini. Nah kan dia bukan bapakmu. Bukan jalur nasabnya Ustaz ya. Jadi nikahkan adalah wali hakim. Wali hakim atau penghulunya Ustaz. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh. Baik, itu juga mungkin kenapa di KUA zaman sekarang sebelum menikahkan itu nanya dulu Ustaz jarak antara ininya ya, pernikahan orang tuanya. Betul. Ana ada dapat 3 kasus ya. Satu itu adalah teman. Teman ini datang bersama istrinya. Mas Ian nggak ada? Switch ke ini, ke kamera 1. Dari tadi kamera satunya nggak pernah muncul. Nah, kamera fokus. Tadi mau ngomong apa? Teman tadi Ustaz ya. Teman datang sama istrinya. Dia bilang, setelah mendengarkan ceramahnya Ustadz di suatu kesempatan, Mm-mm. Ana teringat dengan perkataan neneknya istri. Bahwa kata neneknya istri, sebenarnya kamu ini adalah anak hasil zinanya mamamu dan bapakmu. Oh, Gimana Ustadz? Karena dulu yang menikahkan kami adalah bapak biologis. Ditutupi mm-mm. gitu. Bisa jadi mungkin cukup kali anunya. Apa ya? Masa dari akte kelahiran dengan buku nikah mungkin cukup kali ya, nggak mengundang
Tidak mengundang tanya gitu lah. Mm-mm. Oke. Kasus yang kedua itu adalah pokoknya siapa ya? Orang lah gitu ya. Lupa Ana. Siapa yang kedua itu? Mm-mm. Tadi yang mau Ana ceritakan. Intinya ya sama. Ingat. Si Fulan, teman Ana. Waktu dia mau menikah, penghulunya kan dia ada penasehatan biasanya. Betul. Penataran dulu, Ustaz. Iya. Penataran. Ha-ha. Waktu penataran, rupanya disuruh bawa buku nikah orang tua dengan akte kelahiran anak Betul. si perempuan. Iya. Dan ternyata dicocokin hanya 5 bulan selisihnya. Selisih dari Iya. pernikahan orang tuanya. Maka didesak, disuruh mengaku, akhirnya orang tuanya mengaku. Oh. Ya. Tapi akhirnya ikhwan ini ya sudahlah. Mau gimana lagi? Iya. Sudah Terjadi ya. tinggal sebentar lagi nih mau menikah. Masa dibubarkan? Mm-mm. Akhirnya dia nikah. Kemudian ya udah, mungkin itu contoh yang sudah cukup menurut saya. Ya, menjadi gambaran juga untuk kita semua ya, teman-teman milenial. Nah, kalau kita Apa? gimana, Ustaz? Ada kalanya ketika anak itu mau menikah dan mereka ternyata adalah anak hasil zina. Ya, orang tua itu ada kalanya tuh bingung. Gimana ya besok nikahkan? Bapak masih sehat. Nanti kalau nikahkan oleh wali hakim, orang-orang pada nanya. Ya. Maka sebenarnya ini bukan solusi. Ini adalah hanya trik untuk menutup-nutupi. Tapi saya sampaikan bukan untuk, sampai agak semangat nih, bukan untuk kalian praktekkan lalu kemudian mengatakan, oh gitu aja kok anunya, solusinya gampang, berarti zina juga dianggap mudah. Iya. Pertama, nikahnya jangan ramai-ramai. Ya, jangan sudah anak hasil zina dibuat keramaian lagi di akad nikahnya. Betul, Ustaz. Khawatirnya apa? Nanti orang nanya gitu loh. Betul, timbul Kok pertanyaan. yang nikahkan kok wali hakim? Bapaknya ada, masih sehat. Iya. Terus kok bintinya kok binti mama? Binti mama. Kan mengundang. Iya. Jadi mendingan dirahasiakan saja. Dengan pernikahan kecil di KUA. Di KUA saja, Ustaz ya. Nah, yang kedua, mau ndak mau, kadang terpaksa mengaku. Tapi mengakunya ke penghulu aja. Nggak usah ngaku ke anak. Karena nanti anak kecewa. Anaknya bisa jadi kemudian marah. Apalagi baru tahu ya, Ustaz ya. Apalagi baru tahu pas ketika akan menikah gitu. Belum lagi nanti anaknya, cucunya tahu lagi. Iya, betul. Gitu. Ya sudah, kalau memang bisa ditutup rapat, itu rapat. Tapi kadang memang mau nggak mau sama-sama ngomong sama penghulu. Gini Pak, sebenarnya gini. Jadi besok langsung saja Bapak aja yang nikahkan. Baiknya bagaimana? Supaya anak saya nggak tahu. Jangan malah ngomong lagi kepada anak, kepada calon menantu. Malah ngomong di mic di acara pernikahan. Bodoh nggak ya orang kayak gitu? Ya. Malah diumumkan. Malah diumumkan. Orang nggak ngerti malah diumumkan. Iya. Nah. Wallahu'alam. Iya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu dan juga manfaat yang kita dapat ya dari penjelasan Ustaz tadi. Dan berarti hukum zina ini seperti ini ya Ustaz ya, banyak kerugiannya dan dirasakannya itu kemudian di belakangnya gitu ya. Anda bisa bilang zina itu kayak kartu kredit. Atau kalau dulu pernah punya kartu kredit, itu kemana-mana gampang, gesek aja, mau makan tinggal gesek. Itu merasa praktis, mudah, nikmat. Tapi setelah itu harus bayar. Pusingnya pas bayar. Pusing pas bayar, dikejar-kejar. Ya, betul. Ya kan? Belum lagi ribanya berkembang, semakin antum pusing. Ya, bisa jadi bunuh diri. Masya Allah. Gitu. Dan banyak kan terjadi di masyarakat. Orang zina itu ada dampak-dampaknya. Tadi Anda sempat nulis juga ya. Nih, di poin kelima, agak-agak bawah. Pertama, konsekuensinya malu. Pasti malu, sesuai dengan judul kita ya Ustaz ya. Kalau ketahuan, pasti malu. Malu. Anaknya dapat malu. Ya kan? Apalagi kalau mamanya bodoh sama bapaknya bodoh bikin konten di YouTube malah ngaku-ngaku. Ya kan? Anaknya dibully sama temannya. Ternyata kamu itu anak zina ya? Gitu. Kamu ngomong gitu. Ya memang bapak mau ngomong di YouTube gitu. Oh iya.
Jadi anak zina dapat malu, Dapat malu. nggak dapat nasab, nggak dapat waris, nggak dapat wali nikah. Betul. Nah, kemudian kadang-kadang ada konsekuensi syariat ya, yang harus diterima untuk si pelaku, seperti rajam, cambuk, dosa, azab di hari kiamat, dibakar di dalam kuburnya apabila dia tidak bertobat. Konsekuensi syariat buat anaknya seperti tadi, tidak dinikahkan oleh bapaknya, tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak ada waris mewarisi antara dia dengan bapaknya, tidak ada waris mewarisi antara dia dengan saudara-saudara dari ibunya. Gitu. Kemudian aborsi. Nah, ya ini Ya Ustaz. kan? Sudah untuk menutupi malu harus aborsi. Iya, Kadang aborsinya berujung kepada kematian. betul. Kadang-kadang putus sekolah. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA dihamilin, habis itu Betul. bingung. Bingung. Ya. Kemudian dibully dan dijauhi teman-teman karena dianggap apa kamu nggak layak berteman sama kami gitu. Kemudian gancet. Ini yang lagi viral ini Ya, Ustaz belakangan ini. Ini masukan dari antum tadi ya. Gancet, yaitu tidak lepas. Ya, Dari apapun perzinahan itu ya Ustaz. apapun sebabnya. Mm-mm. Kemudian pembunuhan. Kadang-kadang pasangan zinanya dibunuh. Masya Dan Allah, itu pernah dibunuh. terjadi. Betul Ustaz. Ya, ya intinya adalah sebuah perzinahan yang terjadi dari, Anda nggak ingin mendetailkan karena khawatirnya mungkin menyakiti oleh Mm-mm. bagi sebagian keluarganya mungkin nonton ini ya. Ya karena keluarganya juga mungkin ikut kajian gitu. Betul. Setelah berzina kemudian dibunuh gitu. Ya, itu kan kasihan ya, habis berzina dibunuh. Kayak apa sih? Iya Ustaz, betul. Biasanya setelah percekcokan dulu, tidak mau diajak untuk aborsi, Iya. kemudian nanti dibunuh seperti yang ramai di berita itu Ustaz ya. Insya Allah ini gimana Ustaz? Sudah 1 jam. Sudah hampir 1 jam. Tadi Anda masuk jam berapa sih? Jam berapa ya Mas? 9, jam setengah 9 lewat Iya. tadi ya. Kayaknya mungkin nggak boleh lama-lama juga. Nggak boleh karena lama-lama. Anda khawatir ada serangan ke-8. Ini baru serangan 7 tadi. Serangan ke-8. Iya, ini sudah sehari 8 kali Ustaz. Dan Anda nggak mungkin, di sini ada apa ya? Beberapa pertanyaan yang ada di live Instagram, kemudian ada di, Anda nggak bisa buka live Facebook, Anda hanya bisa buka live YouTube. Live YouTube. Mungkin ada pertanyaan di situ, kita jawab sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit saja Ustaz ya. Mungkin dari kita ambil pertanyaan yang paling awal. Ya boleh. Tapi teman-teman yang mungkin agak bawa-bawa, Iya. ya, kalau nggak bisa. Baik. Terima kasih buat teman-teman milenial yang sudah menyaksikan dan bergabung dengan live chat kita pada malam hari ini. Izin Ustaz. Jadi apa deh kecilnya volume. Ya. Ini ada pertanyaan. Antum mau ngomong apa tadi? Belum selesai tadi ngomong. Oh gitu. Nah, ini Ustaz, kita ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman milenial yang pada malam hari ini menyaksikan live streaming kita secara langsung, dan sudah banyak sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui live chat, dan kita akan menjawab beberapa saja Ustaz ya. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini yang paling pertama ada dari Nur dari Nur Cibi-Cibi. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum menikah saat hamil yang tidak tahu hukum dari Allah? Menikah saat hamil Ustadz, padahal belum tahu hukumnya. Anda nggak bisa jawab hal ini, bukan nggak tahu ya, bukan nggak tahu. Tapi itulah kenapa tadi Anda menggunakan bahasa Arab untuk memberitahu kepada sebatas yang paham saja dari kalangan mungkin ustadz-ustadz, tapi untuk orang awam tidak. Nah, ini bagi Anda dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-mas'alatul lati la natakallamu wa la nashrahu ibtidaan. Ya. Gitu dah. Kalau enggak ngerti enggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ini ranahnya adalah di kalangan dai-dai. Bukan di kalangan orang awam. Selanjutnya. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan tapi di luar sedikit dari pembahasan kita malam hari ini. Melanjutkan yang tadi. Maksud Anda gini, kalau terjadi kasusnya, nah antum tanya ustadz setempat. Apa solusinya? Tapi Anda tidak akan jawab di kajian. Oh, siap. Kenapa? Khawatirnya digeneralisir. Betul, Ustaz. Ya, nanti sebuah jawaban terus dipukul rata buat semua orang. Betul, Ustaz. Nah, jadi buat penanya nanti silakan untuk
ditanya secara pribadi saja Ustadz ya, Iya. kepada Ustadz terdekat atau ada dari kenalan atau ada saudara. Baik, ini selanjutnya pertanyaan di luar dari materi kita bagaimana Ustadz? Jangan dulu. Oh jangan dulu, takut nanti menyimpang dan Iya, nanti yang nanya sesuai materi marah. gitu Ustadz. Yang mana lagi nih? Di sini ada di live Instagram. Bagaimana sudah terlanjur dinikahkan? Apakah si ayah biologis juga nggak punya tanggung jawab buat menafkahi? Bagaimana status jika si perempuan? Apakah anak laki-laki yang sudah meninggal sebelum ibunya? Ya, untuk ayah biologis, mana mas? Switch mas. Kamera satu. Buat ayah biologis, maka Anda rahasiakan. Maksudnya apalagi kalau Anda tidak menikah dengan wanita yang Anda zinai. Lalu, kalau Anda ingin memberikan semacam pemberian-pemberian, maka cukup kasih ibunya. Ya, kasih ke ibunya. Dan tidak usah diumumkan begitu atau diberitahu ini anaknya nih bapakmu dulu kami ya begitulah ya kenakalan remaja gitu. Ya apalagi anaknya paham gitu ya. Maka dia bisa berikan kepada anaknya lewat si ibunya. Ya, tapi nanti beda lagi kalau akhirnya mereka menikah. Dan soal menikah tidak menikah ini anak tadi tidak mau menjawab. Ya, tapi anggaplah menikah. Maka ini perbedaan beda lagi. Tentu kalau sudah menikah dan satu rumah, ya tentu laki-laki jadi kepala keluarga dan bertanggung jawab di dalam nafkah untuk yang di rumahnya. Tapi bila tidak menikah, maka dia bisa memberikan kepada si perempuan yang dizinainya secara diam-diam. Nah, terus? Iya. Terima kasih tadi mohon maaf untuk teman-teman yang di live Instagram, saya tutup dulu biar saya bisa buka Facebook. Oke, jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah end video di Facebook. Di IG. Selanjutnya. Tadi Ustadz jawab adalah pertanyaan dari live chat di YouTube ya Ustadz ya? Iya. Ya dari Vina Oktora, semoga tadi terjawab pertanyaannya oleh penjelasan Ustadz. Yang lain kemudian? Cukup loading nih buat di Facebook. Kalau di live chat YouTube? Habis sudah Ustadz, 2 saja pertanyaannya. Nah, berarti terakhir adalah di Facebook. Sabar ya, masih loading ini. Nggak mau buka-bukanya. Ya kalau page Facebook memang agak loadingnya lambat. Ini hanya ada 8 komen. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, cukup berarti Ustadz 2 pertanyaan untuk program kita malam hari ini. Dan teman-teman milenial, begitu banyak tadi ya sudah disampaikan oleh Ustadz Mufti Sapitra, guru kita tentunya pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat ya Ustadz untuk kita semua yang menyaksikan dan kita semua juga yang mendengarkan pada malam hari ini. Teman-teman nanti tetap mengikuti program kita Real Islam for Millennial di channel YouTube ini. Dan tentunya jika nanti pada saat menyaksikan program kita banyak manfaat-manfaat ilmu yang teman-teman terima, jangan lupa untuk di-share ke saudara-saudara kita Ustadz. Semoga bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua. Dan supaya video-video kita di tayangan berikutnya Real Islam for Millennial tidak terlewat, maka teman-teman don't forget to like, komen, dan juga subscribe. Wajib ya Ustadz. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Nyalakan loncengnya. Ya, karena insya Allah kita akan selalu update untuk program kita di setiap minggunya Ustadz. Di hari Minggu jam 8:30 waktu Indonesia bagian tengah dan juga 7:30 di waktu Indonesia bagian barat.
Baik Ustadz, izin kita tutup program kita malam hari ini Jazakallahu dengan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaika. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Real Islam for Millennials.